Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Nur Fitriani dengan nomor induk 2081000001. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1 di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan materi yang akan saya bahas adalah pentingnya mempelajari ilmu komunikasi. Penasaran kan seperti apa pentingnya mempelajari ilmu komunikasi? Yuk disimak terus ya videonya. Banyak sekali yang beranggapan bahwa mempelajari ilmu komunikasi itu tidaklah penting. Padahal dengan mempelajari ilmu komunikasi, kita akan lebih tahu juga paham mengenai segala hal yang ada dalam proses komunikasi. Dengan mempelajari ilmu komunikasi, kita akan lebih mudah untuk berinteraksi ataupun untuk menjalin hubungan sosial dengan yang lainnya. Berkomunikasi tidaklah hanya sekedar bercengkrama, namun bagaimana si komunikator menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan sesuai dengan apa yang ia inginkan, kemudian bagaimana komunikan menerima sebuah pesan tersebut sesuai makna yang diharapkan, kemudian juga disampaikan oleh komunikator, sehingga dalam proses komunikasi tersebut menghasilkan sebuah keputusan bersama, kesepakatan bersama, juga persepsi yang sama. Terdapat 5 komponen yang mampu menunjang proses komunikasi. Yang pertama adanya komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah komunikan, orang yang menerima pesan. Yang ketiga adalah pesan, yaitu sebuah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat adalah media proses penyampaian komunikasi. Dan yang kelima adalah efek. Komunikasi terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada komunikasi verbal yang berbentuk tulisan atau suara, contohnya surat. Yang kedua adalah nonverbal yang berbentuk gambar, contohnya adalah karikatur. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal terjadi pada diri kita sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika kita menasihati diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah komunikasi antarpersonal. Contohnya ketika kita melaksanakan interview kerja. Dan yang ketiga yaitu komunikasi transendental. Komunikasi ini salah satu contohnya yaitu berdoa. Yang keempat adalah komunikasi antar budaya. Contohnya ketika kita mengikuti seminar nasional, kemudian pesertanya notabene dari berbagai daerah, maka di situ akan terjadi sebuah komunikasi antar budaya. Dan yang kelima adalah komunikasi kelompok kecil. Salah satu contoh dari komunikasi kelompok kecil yaitu kegiatan ceramah. Dan yang keenam adalah komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar salah satu contohnya yaitu kegiatan seminar. Dan yang ketujuh yaitu komunikasi media massa. Komunikasi media massa salah satu contohnya yaitu televisi dan radio. Terdapat 2 metode dalam komunikasi. Yang pertama ada metode jurnalistik dan yang kedua ada metode hubungan masyarakat. Dalam metode jurnalistik terbagi ke dalam 2 klasifikasi. Yang pertama ada jurnalistik cetak, salah satu contohnya yaitu koran, dan yang kedua ada jurnalistik media, salah satu contohnya yaitu televisi. Nah, teman-teman, terlepas dari apa yang disampaikan tadi, kalian paham kan apa itu komunikasi? Untuk mengingatkan, aku ulas kembali sedikit ya. Jadi, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris yaitu communication berasal dari kata Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau 2 orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama dalam kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna loh. Dengan kata lain, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas bahwa percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila keduanya saling mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari bahasa yang dipercakapkan. Ada tujuan dari komunikasi. Nah, di tujuan dari komunikasi adalah perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Jelas bahwa ketika terjadi sebuah komunikasi,
maka ada pesan yang penuh harapan untuk terjadi setelah percakapan berlangsung loh. Di antaranya 4 tujuan ini. Diharapkan ketika sudah melakukan percakapan, ada perubahan yang terjadi baik dari tingkah laku, pola pikir, juga perubahan yang lainnya. Jika 4 hal utama ini tidak terjadi, maka ada hal yang harus diperbaiki dalam komunikasi kita terhadap penyampaian ataupun juga penerimaan sebuah pesan atau informasi. Jangan lupa untuk selalu klarifikasi terhadap informasi-informasi yang kita dapatkan ya, agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesimpangsiuran informasi. Kemudian, fungsi komunikasi. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Contohnya pembawa berita ataupun public relation. Yang kedua, mendidik. Contohnya guru. Yang ketiga, yaitu menghibur. Salah satunya aktris atau public figure lainnya. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi. Contohnya influencer. Harus kalian ketahui ya bahwa komunikasi itu masuk ke dalam semua bidang. Jadi mempermudah kalian untuk mengerjakan segala pekerjaan kalian. Pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan politik sudah disadari oleh para cendekiawan sejak Aristoteles yang hidup di ratusan tahun sebelum Masehi. Akan tetapi, studi Aristoteles hanya berkisar pada retorika dalam lingkungan kecil, baru pada pertengahan abad ke-20 ketika dunia dirasakan semakin kecil akibat revolusi industri dan revolusi teknologi elektronik, setelah ditemukan kapal api, pesawat terbang, listrik, telepon, surat kabar, film, radio, ataupun yang lainnya, maka para cendekiawan pada abad sekarang menyadari pentingnya komunikasi ditingkatkan dari pengetahuan menjadi sebuah ilmu. So, penting banget kan mempelajari ilmu komunikasi? Kita akan lebih merasa percaya diri ketika akan berbicara khususnya di depan umum. Kita juga akan lebih paham lagi terhadap segala hal yang terjadi ketika akan melakukan interaksi dengan komunikasi. Selain itu, dapat meminimalisir kebiasaan miskomunikasi sehingga komunikasi kita berjalan sesuai rencana juga sampai kepada apa yang kita maksud. Peluang kerjanya pun luas loh, dari mulai jurnalistik, humas, kemudian dalam beberapa ruang lingkup pekerjaan, salah satunya politik, dapat menjadi seorang marketing politik, bahkan bisa sampai menjadi juru bicara loh. Tetapi tetap dibarengi dengan segala usaha dan juga doa ya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dipelajari dalam ilmu komunikasi selain dari apa yang sudah saya sampaikan. Namun dalam video kali ini, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.